Halo, nama saya Iman. Saya guru sekolah minggu di kelas Klaudia di GKI Kelapa Cengkir. Saya udah ngajar sejak tahun 2015. Berarti sekarang 10 tahun ya. Sekarang 10 tahun mengajar. Gak kerasa 10 tahun ngajar. Sehari-hari saya bekerja sebagai advokat. Saya bekerja di salah satu firma hukum di Jakarta. Kalau bisa jadi GSM itu karena saya diajak oleh mantan guru sekolah minggu saya. Jadi sebagai seorang alumni sekolah minggu ya. Ada ya, aku harus mengabdi ya. Ada panggilan dari alma mater. Nah, tapi enggak begini, sebetulnya ya saya merasa bahwa ini adalah suatu panggilan. Begitu. Ada panggilan dari saya merasa bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan dan kita mungkin nggak akan pernah tahu ya, kok ternyata Tuhan memanggil saya untuk jadi guru sekolah minggu gitu. Tetapi ya ketika panggilan itu datang, saya tidak bisa menolak gitu loh. Tidak bisa menolak bukan dalam konteks terpaksa ya, tapi tidak bisa menolak itu dalam hal yang kok kayaknya ini cocok nih gitu mungkin sama saya ya begitu, meskipun banyak tanda tanya di balik itu gitu. Waktu diajak pasti kita ngomongnya, aku pikirin dulu ya, pasti ngomong begitu, itu pasti begitu. Tapi ketika orang mikir jawab begitu, pasti dalam hati kan dia sudah ada bilang cenderung iya, atau sudah pasti tidak, atau emang mikir keras begitu ya. Nah itu dalam hati saya udah bilang iya sebetulnya. Cuma saya ya, di mulut saya tetap bilang saya akan pikirin dulu gitu. Karena gini ya, antara pikiran dan di mulut itu gimana ya, secara logika ragu-ragu juga begitu, tetapi secara hati saya bilang iya begitu loh gitu. Ketika saya diajak jadi guru sekolah minggu begitu. Enggak juga sih, saya nggak mendiskusikan ini sama siapa, ini mulai keputusan saya pribadi. Maksud saya punya saya bukan analogikan ya, bahwa hidup kita itu kalau kita mengaku orang Kristen, hidup kita itu kan punya Tuhan, kan gitu ya. Jadi tidak hanya jadi guru sekolah minggu, kita jadi apapun gitu ya. Entah kita mungkin, saya bekerja sehari-hari ya, dalam pekerjaan sehari-hari saya sebagai advokat, atau mungkin kalau saya bekerja sebagai videographer, sebagai seorang media begitu ya, seorang pendeta atau tukang sapu jalan pun, itu adalah sudah perutusan dari Tuhan gitu. Itu yang saya yakini. Nah, tentu perutusan itu kan nggak cuma satu gitu ya. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari kita mencari nafkah sebagai apa, tetapi dalam kehidupan sosial kita atau dalam kehidupan ibadah kita, Tuhan juga mengutus kita menjadi guru sekolah minggu. Jadi kalau saya analogikan, Tuhan sudah turunkan SK buat saya jadi guru sekolah minggu. Ya saya sebagai, kalau dulu kita sekolah minggu kan suka nyanyi ya, saya Laskar Kristus siap begitu ya kan gitu. Kalau Tuhan sudah turunkan SK jadi guru sekolah minggu ya siap kan begitu ya kan begitu. Banyak ya, tapi mungkin ketika awal-awal saya itu ikut pembinaan guru sekolah minggu di Klasis di Bandung. Tidak sengaja ketika di Klasis di Bandung saya ketemu mantan guru sekolah minggu saya sekarang ada di KI Pasteur gitu ya. Wah, itu menjadi pertemuan yang luar biasa karena beliau tidak menyangka saya jadi guru sekolah minggu gitu ya. Saya bilang, Kak jangan Kak, saya tuh nggak menyangka saya jadi guru sekolah minggu kan begitu, ya kan begitu. Dan kemudian saya juga perjumpaan saya dengan banyak anak sekolah minggu itu banyak juga yang mengesankan begitu buat saya gitu kan, dan membuat saya terus belajar juga gitu.
dan juga kebersamaan dengan guru sekolah minggu itu yang terkesan adalah ya ketika kita juga guru sekolah minggu itu kan juga tidak hanya, ini mungkin supaya tahu juga ya, guru sekolah minggu itu nggak hanya ngajar juga, tapi kita hidup seperti ada komunitas kan gitu. Kita berbagi, kita juga ada banyak pembinaan dan juga ada jalan-jalannya. Nah, ini ya kan seperti ini nih, ya kan ini jalan-jalan. Ini mengesankan ini. Kita jalan-jalan ke Jogja, nanti ke Gunung Kidul dan ya itu sangat mengesankan lah. Kita datang ke sebuah gereja yang sederhana, kita melayani di sana, kita bertukar cerita di sana, itu sangat mengesankan. Begitu. Mitos nomor 1 yang pasti orang pikirkan kalau menjadi guru sekolah minggu adalah harus suka anak kecil, ya kan? Saya juga dulu berpikir begitu, dan saya terus terang bukan orang yang senang dengan anak kecil dalam arti kan ada orang yang kalau ketemu anak kecil, sangat afeksionis begitu ya gitu. Saya mungkin nggak seperti itu gitu. Saya malah kadang-kadang terganggu dengan aktivitas anak kecil yang mungkin kalau bisa bahasa Jawanya didik gitu ya, ribut, berisik, mainnya nggak teratur begitu kan. Saya merasa terganggu dengan ketidaktertiban itu kan begitu ya kan gitu. Saya kadang-kadang gimana tuh orang tuanya mana sih, nggak dididik atau gimana sih, ya, kadang-kadang begitu ya kan gitu kan. Iya diajari gitu kan gitu. Tapi semua itu mitos gitu. Jadi ternyata kalau mau jadi guru sekolah minggu itu yang penting mau dulu, mau dulu. Kalau kita mau, nanti kita akan diberikan kemampuan begitu ya. Diberi kemampuan, saya kalau orang bilang kalau Anda mau melayani pasti akan diperlengkapi, bahasanya rohani banget ya kan begitu. Terus apakah kemampuan itu dari langit? Ya tentu tidak kan. Anda harus mau belajar kan begitu. Tapi belajar itu fun loh gitu, kita ikut pembinaan, belajar, ngajar gitu, itu fun. Jadi mitos yang paling itu adalah seperti tadi ya, harus senang anak kecil, sayang anak-anak, itu nanti dulu, yang penting mau dulu. Dan pasti ya tentu kalau kita mau, karena ada panggilan juga gitu. Jadi saya pernah ikut pembinaan guru sekolah minggu dan disampaikan bahwa emang alasan yang paling tepat ketika kita melayani apapun itu ya, adalah panggilan ya begitu. Karena tadi seperti tadi SK Tuhan itu mungkin beda-beda ya kan gitu. Ada orang yang SK-nya jadi bakatnya talentanya di menyanyi ya kan. Ada talentanya SK-nya diturunkan sebagai lektor ya, lektor. Ada yang pemerhati ya kan begitu. Ada yang pengajar ya sekolah minggu gitu kan. Gitu. Berubah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pasti begini, ketika jadi guru sekolah minggu itu kita menjadi selalu merefleksikan tindakan kita, gitu ya. Karena tidak mungkin saya mengajarkan sesuatu yang ngomong kosong sama anak-anak. Kalau saya mengajarkan anak-anak tidak berbohong atau jujur, saya harus berkaca dulu. Saya sudah seperti yang diajarkan itu belum? Kalau saya sendiri belum bisa seperti itu, ya kamu jangan ngajar sama anak yang begitu. Nanti kamu jadi ngajar omong kosong sama anak-anak, kan begitu. Sebetulnya jadi lebih berat, tetapi tidak selalu membebankan kita, tapi justru membuat kita itu lebih mawas diri gitu dalam kehidupan kita tuh lebih mawas diri ya, bahwa ternyata istilahnya begini, asupan rohani kita itu tidak hanya kalau dulu kita tidak melayani di sekolah minggu, mungkin kita hanya melayani atau kita hanya mendengarkan firman melalui kebaktian atau saat teduh. Sekarang plus sudah kita kebaktian minggu, kita renungan harian, plus kita harus merefleksikan diri kita gitu. Apa yang kita pertama, kalau ini yang saya kasih tahu juga, itu persiapan itu seru loh gitu. Ketika persiapan itu kesempatan kita bisa berpikiran sama
pembicaranya biasanya Pak Pendeta, Pak Gatot, Pak Miller gitu ya. Kita bisa tukar pikiran, kita bisa banyak bertanya lebih dalam, dan itu menjadi kesempatan kita merefleksi diri, buat introspeksi dan refleksi diri kita gitu. Kalau mau jadi guru sekolah minggu, kalau kita mau ngajar, ya kita apakah sudah seperti yang kita ajarkan atau belum gitu. Dan kita harus jujur, kalau kita bilang kita nggak bisa sepenuhnya seperti kita hari ini kita mengajarkan soal rasa takut begitu ya nggak bisa bilang oh jangan takut, dengan adanya Kristus kita tidak akan mengalami takut sama sekali, ya bohong lah, kan begitu, nggak mungkin. Manusia pasti ada rasa takutnya, tapi bagaimana kita mengatasi takut itu kan harus kita refleksikan dulu dalam diri kita, baru kita bisa mengajar anak-anak seperti itu. Gak usah pikir-pikir, kalau memang merasa ada panggilan, langsung jawab iya saja begitu. Yang penting ingat, mau dulu. Kalau sudah mau, nanti bergabung sama sekolah minggu, pasti nanti kita akan perlengkapi dengan dengan kemampuan gimana caranya mengajar, dan itu jadi guru sekolah minggu itu seru pokoknya. Percaya deh, seru, banyak aktivitasnya. Kita nggak hanya mengajar gitu, tapi kita hidup dalam satu komunitas para guru sekolah minggu dalam skop di gereja ini, Kelapa Cengkir. Tapi juga guru sekolah minggu yang lebih besar lagi, skop di klasis, dan bahkan kita bisa bertemu guru sekolah minggu dari gereja-gereja lain dalam event-event tertentu. Dan itu seru banget loh, benar seru banget. Dan ada seperti SP Depok ya, apa istilahnya itu ya, rasa kebersamaan ya gitu. Jadi kalau misalnya saya tadi waktu kita ke Jogja, nggak sengaja nih kita ketemu sama guru di penginapan kita itu, kita ketemu sama guru sekolah minggu dari DKI Cinere. Wah itu seru banget, langsung kita bertukar cerita ini, bahkan mereka, ayo kapan-kapan saya undang ya kita DKI Cinere, kita pelayanan bareng. Wah itu seru banget. Jadi antara sama guru sekolah minggu itu sejagat raya itu ada intinya ada ikatannya, bondingnya begitu ya kan.